Assalamualaikum semuanya, balik lagi di Yasana ya kak. Hari ini aku bakal nyeritain nih tentang Amah binti Khalid, bocah perempuan penyeberang lautan. Silahkan didengarkan ya. Amah binti Khalid mempunyai orang tua yang mulia, karena orang tuanya termasuk rombongan pertama yang memeluk Islam. Ayahnya bernama Khalid bin Said, sedangkan ibunya bernama Umayyah binti Khalid. Orang tuanya adalah pengikut setia Rasul. Mereka tidak mau menyembah berhala, tetapi orang-orang Quraisy malah marah. Banyak penganut Islam yang disiksa secara kejam. Ayah dan ibu Amah termasuk yang menderita. Merasa kasihan dengan penderitaan umat Islam, maka datanglah perintah supaya kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Sekitar 100 orang umat Islam berangkat tahun 615 Masehi. Negeri Habasyah itu terletak di benua Afrika. Ya, sangat jauh dari kota Mekah. Umat Islam berjalan di padang pasir, kemudian harus menyeberangi lautan dengan naik kapal. Menunjukkan martabat diri yang bernama Raja Najasyi. Kan bahwa adik-adik memang anak baik Rasul. Jawab pertanyaan berikutnya dengan baik. Menyambut umat Islam dengan Apa gembira. nanti tempat kelahiran Amah bin Khalid? Memberikan tunjukan dan keamanan. Siapakah raja baik di Habasyah? Nah adik-adik, Apa pesan yang disampaikan Amah kepada Rasul? Amah binti Khalid dilahirkan. Apa pesan Rasul tentang pakaian Amah? Sangat berterima. Apa doa yang dimaksud dari ucapan Rasul tersebut? Ikut bergembira. Dia juga menyayangi Amah. Dapatkan pengasuhan yang baik. Orang-orang Habasyah senang bergaul dengannya. Apalagi Amah termasuk anak yang ceria. Dia lincah berlari ke sana kemari. Ayah ibu mengajari Amah suka dengan kebaikan. Dia disuruh bergaul dengan siapa saja, meskipun dengan teman-teman Afrika berkulit hitam, karena bukan warna kulit yang membuat orang terhormat, melainkan amal perbuatannya yang terpuji. Jawab di kolom komentar ya. Sekian nih dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah adik-adik. Namun cepat memahami hikmah sebuah kisah. Itu menunjukkan dirinya mempunyai otak yang pintar. Pada suatu sore, Amah berdiri di pintu. Dia terus memandang kejauhan. Sepertinya ada seorang yang keluar. Ibunya mendekat dan bertanya, "Wahai putriku, apa yang kamu lakukan di sini?" Tersenyum pada ibunya. Aku menunggu ayah. Aku ingin mendengar cerita darinya. Kenapa ayah belum pulang juga? Ibunya senang mendengar jawaban sang putri, karena pelajaran mudah dipahami dengan bercerita. Ibunya menjawab, "Sabarlah anakku, sebentar lagi ayah akan pulang dari bekerja." Ayah tentu senang menceritakan pada putrinya yang pintar. Setelah ayahnya pulang, Amah duduk. Dia pun berkata, Ayah, bagaimana dulu ayah masuk Islam? Ceritakan padaku. dengan senang hati Khalid bercerita. Dulu ayah menyembah berhala, sama seperti yang dilakukan kakekmu. Tapi suatu malam ayah bermimpi ada kebakaran api. Kakekmu mendorong ayah memasuki api itu. Ayah sangat ketakutan dan berteriak, "Tolong!" Tiba-tiba datang Nabi Muhammad. Beliau menarik ayah hingga selamat dari kobaran api. Pun terperangah. Terus apa yang ayah lakukan? Ayahnya melanjutkan, Lantas ayah terbangun. Pada esok hari ayah temui Abu Bakar. Dia sangat ahli menafsirkan mimpi. Katanya kakekmu akan membuat ayah masuk neraka karena menyembah berhala, sedangkan Rasulullah membawa ke surga. Khalid sejenak menghela napas. Dia pun meneruskan, Kemudian ayah menemui Rasulullah dan masuk Islam. Sejak itu ayah tak lagi mimpi buruk. Amah amat terkesan dengan kisah ayahnya. Suatu hari ia bertanya lagi. Apa yang ayah rasakan setelah menjadi muslim? Ayahnya tersenyum. Dia membimbing putrinya berjalan ke kebun. Lalu dijawabnya, Sejak itu hati ayah menjadi tenang. Ayah tak takut masuk neraka karena Islam yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Tapi kakekmu tak mau masuk Islam dan dia mati sebagai kafir yang akan dipanggang di neraka. kurang 10 tahun lamanya, umat Islam hijrah ke Habasyah. Sementara itu, umat Islam yang di Mekah sudah hijrah ke Madinah. Di
Di sana mereka menjadi semakin banyak. Rasul memanggil pulang kaum muslim di Habasyah. Nabi Muhammad mengutus Amr bin Umayyah. Dia menemui Raja Najasyi bahwa umat Islam diminta kembali. Sebenarnya Raja Najasyi berat hati berpisah. Namun dia menghormati keputusan Rasulullah. Raja Najasyi pun menyiapkan 2 buah kapal. Suasana gembira meliputi kaum muslim. Sebentar lagi mereka bertemu dengan Rasul dan saudara-saudara mereka di Madinah. Namun mereka juga sedih berpisah dengan teman-teman di Habasyah. Mereka sangat baik dan tolongan. Sebelum berangkat, Raja Najasyi berpesan, Sampaikanlah salam hormatku kepada Rasulullah. saat itu Amah berusia sekitar 8 tahun. Dia mengingat baik-baik pesan itu. Amah melambaikan tangan perpisahan. Kapal pun membawa mereka berlayar menyeberangi lautan. Setelah sampai di daratan, rombongan melanjutkan perjalanan melintasi gurun pasir. Lalu mereka bertemu dengan Rasul dan pasukan Islam lainnya. Pasukan muslimin baru saja memenuhi Khabair. Rasul menyambut rombongan dari Habasyah dengan gembira. Amah dan rombongannya diberi bermacam-macam hadiah. Kemudian mereka bersama-sama kembali ke Madinah. Sangat bahagia bertemu Rasul. Tidak semua orang beruntung menjumpai manusia agung itu. Sejak pertemuan itu, Amah akan menjadi sahabat utama Rasul. Tak lupa, Amah menyampaikan salam hormat dari Raja Najasyi. Rasul menyambut salam itu dengan baik dan mendoakan kebaikan bagi sang raja. Nabi Muhammad juga berterima kasih pada Amah. Anak perempuan itu ingat pesan dari Raja Najasyi. Amah binti Khalid menjadi istimewa bagi Rasul. Dia adalah sahabat cilik yang hebat. Amah lahir di perantauan yang jauh dari Habasyah. Pada usia kecil, dia telah menyeberangi lautan, bahkan mempunyai sahabat seorang raja, yaitu Raja Najasyi. Amah anak perempuan yang pintar. Di Madinah, Amah bersama anak-anak yang lain belajar bersama Rasul. Nabi Muhammad dengan keseriusannya menuntut ilmu. Selain itu, Amah banyak belajar dengan ibu dan ayah. Sekali Nabi Muhammad mendapat kiriman kain. Sungguh bagus sekali kain tersebut. Kain itu sutra bergaris-garis merah dengan kuning. Tentu saja sangat nyaman bila dipakai. Rasul bertanya pada orang-orang, Apakah yang pantas mendapat pakaian ini? orang-orang terdiam. Mereka kesulitan memberi jawaban yang tepat. Siapakah orang terhormat yang patut mendapatkannya? Hingga Rasul berkata, Tolong panggilkan Amah binti Khalid kemari. rupanya Nabi Muhammad menemukan orang yang tepat. Rasul langsung memberikan kain dengan tangannya. Amah menerimanya dengan sukacita. Apalagi Rasul berpesan, Kenakanlah kain ini hingga lusuh. mata bening Amah berbinar-binar. Dia berkata, Baik Rasulullah, aku akan melaksanakannya. adik paham maksud pesan Rasulullah? Baiklah, coba simak baik-baik. Perkataan Rasulullah sesungguhnya sebuah doa yang hebat. Kain yang diberikan pada Amah masih baru. Mengapa Amah disuruh memakainya hingga lusuh? Ya, itu adalah doa Rasul, agar Amah panjang umur. Pakaian bisa lusuh karena lama dipakai. Nah, itulah harapan Rasul. Semakin panjang usia Amah, makin banyak pahalanya. Sangat besar manfaatnya bila Amah berumur panjang. Karena itu, dia suka beramal baik. Baju sutra itu sering dikenakan Amah. Dia sangat bahagia punya baju yang bagus. Pakaian Amah menjadi terkenal karena itulah baju yang pemiliknya mendapatkan doa dari Rasul. Adik-adik, jangan pelit memuji temanmu, terutama bila mereka mempunyai sesuatu yang baru. Dia akan senang dihargai, kamu pun mendapat pahala. Beberapa waktu kemudian, Nabi Muhammad wafat. Umat Islam diliputi kesedihan yang mendalam. Amah termasuk yang merasa sangat kehilangan. Karena dia telah menjadi sahabat Rasul sejak kecil. Kesedihan itu tak membuatnya patah semangat. Amah tetap setia dengan ajaran Rasulullah. Dia menyebarkan dakwah seperti yang diajarkan Nabi. Misalnya, Amah mengajarkan tentang doa yang menyelamatkan diri dari azab kubur, sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah kepadanya.